Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2972. Menggabungkan kekuatan untuk menyerang, apa yang bisa kita lakukan? Suara Lin Yan langsung merendah. Saat itu, di medan perang hampa, semua praktisi tercengang. Ini sungguh di luar batas kesombongan. Pemberontak, teriak Fei Xia dengan marah, dan kekuatannya langsung meledak. Su Sheng, Hu Yang, dan yang lainnya pun sama. Huo Qi mencibir, karena dia seperti ini, ayo kita usir dia dari sini dulu. Ling Su, apa kau tidak ingin bertindak? Namun, ia berbalik dan melihat, lalu berkata. Ling Su berdiri di sana saat ini, begitu pula Si Wan. Selain mereka, ada beberapa orang yang juga tidak berniat bertindak. Menatap mata orang banyak, Ling Su berkata, jika aku melawannya, lebih baik dia pergi sendiri. Aku tidak akan pernah melawan beberapa orang lagi. Si Wan dan yang lainnya memusatkan pikiran mereka, dan jelas mereka juga berpikir begitu. Dalam 10 tahun terakhir, kesombongan Ling Su masih ada. Adapun Si Wan, dia juga telah banyak berubah. Yang lain juga enggan bertarung seperti ini. Mereka ingin melawan Lin Yan satu lawan satu, mungkin tidak sebaik Lin Yan, tetapi mereka mampu untuk kalah. Huo Qi mencibir, lalu menatap Fei Xia dan yang lainnya. Boom! Kekuatan spiritual dan kekuatan elemen meraung, Huo Qi, Fei Xia, Hu Yang, dan yang lainnya menyerang seketika, menunjukkan fisik mereka dan menyerang. Semua orang menyerang, ada api yang bersiul, guntur yang meledak, cahaya keemasan bersinar, dan binatang buas yang mengaum, semua kekuatan yang berbeda ditampilkan pada mereka. Di bawah sinar cahaya ini, itu sangat menakjubkan. Generasi muda, orang-orang ini jenius. Setiap kekuatan cukup kuat. Tapi Lin Yan berdiri dengan bangga, dengan cahaya berkelebat di benaknya, dan rune menyebar dalam sekejap, dan sebuah formasi terbentuk dalam sekejap. Memadat formasi dengan santai, Ling Su dan Si Wan saling memandang. Di antara generasi muda praktisi, sangat sedikit orang yang bisa melakukan ini. Mereka pernah melihat seseorang sebelumnya. Tapi Lin Yan sudah mati 10 tahun yang lalu. Fen Lou, Ling Su melafalkan nama itu dalam hati, lalu menatap Lin Yan dalam-dalam, dengan kata-kata emas berkelebat di matanya. Namun, akhirnya ia menghela napas. Dengan kekuatannya, ia sama sekali tidak bisa menembusnya. Ia hanya bisa menatap Lin Yan, bagaimana caranya melawan kekuatan sebesar itu. Formasi itu meraung, mengandung niat membunuh yang kuat, dan juga mengandung kekuatan langit dan bumi. Ketika para praktisi ini berjatuhan, kekuatan di seluruh formasi juga ikut melesat. Bagaimana mungkin formasi satu orang bisa menandingi kita? Fei Xia dan yang lainnya berteriak marah. Petik 2. Ding ding ding. Namun ketika kekuatan formasi Lin Yan bersaing dengan seni bela diri Fei Xia dan yang lainnya, ekspresi mereka langsung berubah. Formasi ini terlalu mengerikan. Setiap kekuatan begitu dahsyat. Puff. Dalam sekejap, ada 50 praktisi yang muntah darah dan mundur. Mereka tampak pucat dan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka langsung menghancurkan lingkaran cahaya di atas kepala mereka dan meninggalkan tempat ini. Adapun praktisi lain, mereka tidak bertahan terlalu lama. Itu hanyalah sebuah formasi. Dalam konfrontasi seperti itu, hanya Huo Qi, Fei Xia, Hu Yang, dan 10 jenius lainnya yang tersisa di sini. Mereka saling memandang, dan ada keterkejutan di mata mereka. Lin Yan terlalu kuat. Semuanya, sekarang kalian hanya bisa menggunakan kekuatan fisik dan kekuatan garis keturunan kalian. Fei Xia berkata, jika kalian tidak mengusirnya sekarang, maka aku akan, tak seorang pun dari kita bisa tinggal di sini. Setelah kata-kata itu terucap, Fei Xia memimpin dalam meledakkan tubuhnya, dan sepasang sayap muncul di belakangnya. Ini adalah sayap emas, yang dipadatkan oleh Yuan Li, dengan bulu-bulu misterius di sayapnya, dan rune kuno terukir di atasnya. Tubuh Peng kuno. Pada saat ini, Huo Qi dan yang lainnya juga menatap. Tubuh Peng kuno, tetapi melampaui tubuh sisi lain biasa. Namun, senyum tersungging di sudut mulut Huo Qi. Tubuhnya juga terungkap. Dalam sekejap, Huo Qi tampak bermandikan api, menjadikannya manusia api. Pada saat ini, di bawah momentum, dia seperti dewa api yang turun ke dunia, membakar segalanya. Tubuh api surgawi benar-benar mendominasi. Fei Xia juga berkonsentrasi dan bergumam. Di sisi lain, Hu Yang juga menunjukkan tubuhnya. Dia seperti pohon kuno, penuh vitalitas, dan sosok pohon raksasa muncul di belakangnya.
Tubuh pohon kuno, pohon raksasa ini mungkin adalah pohon kuno langit berbintang yang dipadatkan oleh benih yang jatuh dari pohon raksasa langit berbintang. Petik 2. Bang bang bang. Petik 2. Para jenius lainnya juga meledakkan fisik mereka. Namun, tak satu pun dari mereka yang sehebat ketiganya. Bahkan Suseng pun tak sehebat fisik mereka. Tubuh api langit, tubuh kayu kuno, tubuh peng kuno. Ketiga fisik ini, auranya bersirkulasi, berlama-lama, memancarkan aura yang kuat. Namun, Lin Yan mencibir. Semua fisik ini termasuk dalam sutra tubuh abadi. Ia berada di Gunung Kutukan, dan pemahamannya tentang sutra tubuh abadi jauh lebih dalam. Lin Yan sangat memahami metode kultivasi dan bahkan kekurangan fisik-fisik ini. Terlebih lagi, tubuh reinkarnasi abadi bahkan lebih unggul dari fisik-fisik ini. Bunuh. Fei Xia dan yang lainnya tiba-tiba membuka mulut. Ia sangat cepat, bagaikan cahaya keemasan, dan langsung menyerbu Lin Yan. Seperti seekor burung raksasa kuno, dengan momentum yang luar biasa, sayap emas di belakangnya memancarkan kekuatan dahsyat dan langsung berkumpul di tinjunya, lalu tiba-tiba menghantam Lin Yan. Pukulan ini datang dengan suara menembus udara dan kekuatan daging yang tak terbatas. Sangat lemah. Namun, ketika pukulan itu mendarat, Lin Yan mencibir, telapak tangannya terjulur, jari-jarinya bergerak seperti cakar naga, langsung menerima pukulan itu. Kemudian ia tiba-tiba membungkuk. Krak, suara nyaring terdengar, dan pergelangan tangan Fei Xia langsung patah. Lin Yan bergerak lagi, dan napas di antara jari-jarinya meregang, berubah menjadi energi pedang, dan dalam sekejap, ia memotong sayap di belakang Fei Xia. Kekuatan fisiknya meledak, tetapi hasilnya masih sangat rentan. Puff! Fei Xia memuntahkan darah, dan pada saat Hu yang menyerang, Lin Yan membuangnya seperti sampah. Sosok Fei Xia juga memukul Suseng dengan keras, Suseng terkena dan darah menyembur keluar. Suseng, sebelum ia sempat bergerak, sudah terluka parah dan tidak mampu bertarung. Untuk sesaat, mereka menatap Lin Yan seolah-olah mereka sedang melihat generasi Dewa Iblis, dan tidak berani melangkah maju lagi. Sementara niat membunuh Lin Yan tidak menimpa mereka lagi, mereka menghancurkan lingkaran cahaya di atas kepala mereka dan langsung mundur dari tempat ini. Di lembah, banyak kaisar berkonsentrasi, alis mereka berkerut. Semakin dalam dan semakin dalam. Kekuatan Lin Yan di luar imajinasi mereka. Pada saat ini, di medan perang, sebuah cabang jatuh, seperti naga raksasa, kuat dan perkasa, dan ada misteri di atasnya yang dapat menghilangkan vitalitas seseorang. Tubuh kayu kuno bisa seperti ini. Mati. Tetapi sebelum cabang itu jatuh, Lin Yan segera berbicara. Hukum langit dan bumi, kematian, muncul dan bertahan di udara. Cabang itu langsung layu, patah dan jatuh ke tanah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, lalu menghilang. Langkah Hu yang hanya untuk menghilangkan nyawa. Tetapi langkah Lin Yan, bisakah dia mengendalikan hidup dan mati? Pada saat ini, bahkan Ling Su, Siwan, dan yang lainnya tersenyum pahit. Mereka tahu bahwa mereka tidak kalah, tetapi jarak antara mereka dan Lin Yan sangat besar.